Halo cuy, hari ini kita akan lanjutin lagi part yang kedua dari series Monarch Legacy of Monsters. Cuma kali ini karena episode 4-nya kemungkinan masih tayang minggu depan, jadi kita recap satu episode aja ya. Kelamaan gitu kalau nunggu episode yang keempatnya. Nah, setelah berdiskusi, akhirnya Cat, Kentaro, Mei, dan juga Li Xiao sepakat untuk kabur dari fasilitas ini. Singkat cerita, mereka berhasil kabur tuh menggunakan kendaraan yang sebelumnya dibawa oleh Kentaro dan kawan-kawan. Shin kemudian mundur ke tahun 1954 atau tepatnya 2 tahun setelah kejadian di Filipina. Di sini Lee, Bill, dan juga Keiko udah resmi masuk dalam keanggotaan Monarch. Nah, karena sekarang mereka tugasnya adalah mencari makhluk-makhluk seperti yang mereka lihat di Filipina, mereka butuh dana untuk menjalankan operasi yang bisa dibilang dilakukan atas dasar keinginan mereka sendiri. Karena itu Lee kepikiran untuk meminta bantuan militer Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Puckett. Tapi sebelum pihak militer setuju, tentunya para ilmuwan Monarch muda ini harus memberitahu apa yang akan mereka kerjakan. Dari sana, si jenderal lalu dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang mana di dalamnya berisi fosil jejak kaki raksasa yang ditemukan di area berlumpur di wilayah Indonesia. 3 weeks ago, before the monsoons filtered in. We took this impression in a muddy field in Indonesia. Sang jenderal yang melihatnya pun jadi kaget, karena bagaimana mungkin makhluk sebesar ini bisa berjalan tanpa ada satu orang pun yang melihatnya. Lee dan Bill kemudian mengatakan kalau mereka mempunyai sebuah rencana untuk memancing makhluk tersebut keluar dari, yaitu dengan cara menggunakan uranium sebanyak 68 kg. Wow, di sini jenderal langsung bingung dengan mengatakan buat apa uranium sebanyak itu, yang bahkan jumlahnya lebih banyak daripada bom yang dibuat untuk meledakkan Jepang. Ternyata mereka nggak berencana untuk meledakkan makhluk itu. Keiko mempunyai teori kalau beberapa Titan memiliki indikasi untuk mengkonsumsi uranium ketimbang mengeluarkannya. Awalnya si Jenderal Puckett sempat menolak karena dengan uranium sebanyak itu maka sama aja dengan menghadapi yang namanya keamanan nasional. Tapi setelah Lee mengatakan kalau makhluk apapun dengan ukuran sebesar itu pastinya bakalan menjadi ancaman berskala global yang bisa mengancam eksistensi manusia. Existential threat to global security. Adegan kemudian maju ke tahun 2015, tepatnya pada saat Lee dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju ke Korea Selatan menggunakan jalur laut. Tujuan mereka sekarang adalah mencari tahu kemana menghilangnya Hiroshi. Apakah dia beneran gak selamat setelah mengalami kecelakaan pesawat atau ada hal yang lain? Nah, di momen ini Mei sempat bertanya sama Lee tentang riwayat hidupnya. Dan kalau memang dia udah berada di masa-masa tersebut, berarti umurnya si Lee ini udah 90 tahun. Nah, entah gak mau ribet atau gimana, si Lee malah membalas simpel aja. Good genes, huh? Menarik. Nah, dari sana Lee juga bercerita kalau tujuan awal didirikannya Monarch hanyalah berfokus untuk meneliti Titan aja. Tapi karena suatu hal, organisasi tersebut tujuannya malah kemana-mana. Kayak sekarang aja nih, mereka sibuk banget gitu buat menutupi rahasia sampai-sampai harus mengejar Cat dan kawan-kawan. Di sini Cat sempat marah dan mempertanyakan kenapa ketika tahu kalau ada yang namanya monster di dunia ini, Monarch ataupun pemerintah nggak memberitahukannya ke publik atau seenggaknya melakukan pencegahan. Yang mana hal itu membuat Cat percaya kalau semuanya ini hanyalah kutukan yang harus diterima oleh keluarganya. It's the family curse. Shin kemudian mundur ke Bikini Atoll tahun 1954. Ini adalah lokasi yang rencananya akan dipakai untuk memancing sosok Titan menggunakan 64 kg uranium. Tapi kocaknya si Jenderal Puckett malah membawa uranium yang dimaksud dalam bentuk bom cuy. Nah, pas ditanya, Jenderal Puckett beralasan kalau ini masalah global, maka bom tersebut adalah solusinya. Dan bahkan itu juga udah mendapatkan restu dari para petinggi militer Amerika. Di sini Keiko jadi marah dan kecewa karena menurutnya bukan begini cara yang mereka mau. Mereka hanya mau kalau makhluk tersebut diteliti, bukan malah dihancurkan. Namun karena udah nggak bisa kembali lagi, maka sekarang mereka harus bersiap dalam misi penghancuran kali ini. Next, kita kembali ke tahun 2015. Nah, karena mereka sedikit lagi bakalan sampai di Korea Selatan, Lee berniat membuang semua dokumen rahasia milik Hiroshi. Dia nggak mau kalau nantinya dokumen-dokumen itu malah ketahuan sama pihak pelabuhan. Untungnya, semua data yang ada di dalam dokumen udah disalin semua oleh Mei dalam bentuk digital. Di sini, Kentaro sempat bertanya, kenapa Lee malah mengajak mereka ke Korea? Harusnya kalau mau cari Hiroshi itu ya dari Alaska, tempat kecelakaan itu terjadi. Lee lalu mengatakan kalau mereka ini merupakan buronan, jadi mereka harus melewati jalur laut. Nah, baru nanti pas di Korea, ada
ada seseorang yang akan membantu dan membawa mereka ke Alaska tanpa terdeteksi. Singkat cerita, sampailah mereka di Korea. Di sini mereka sempat hampir ditangkap karena nggak bisa menunjukkan paspor. Namun untungnya ada temannya Lee yang bernama Duho datang membantu, sehingga dari sana mereka bisa kabur. Sementara itu di tempat lain, tim si anggota Monarch bersama dengan temannya yang bernama Duval bertemu dengan petinggi Monarch yang bernama Natalia. Kehadiran Natalia di sini sebenarnya adalah untuk membawa pulang tim dan juga Duval, karena menurutnya ngapain gitu capek-capek ngejar Val yang umurnya udah 60 tahun lebih. Tapi karena tim yakin kalau Lee sepertinya mempunyai rencana atau bahkan menyembunyikan sesuatu, alhasil mereka berdua pun dikirimkan kembali untuk menangkap Lee dan yang lainnya. Di lain sisi, Lee, Cat, Kentaro, dan juga Mei terlihat melanjutkan perjalanan menuju Alaska menggunakan sebuah pesawat yang udah dipersiapkan oleh Duho. Adegan kemudian pindah ke tahun 1954, di mana semua orang kini lagi bersiap menunggu kedatangan makhluk raksasa, dan tentunya dengan bom yang udah diletakkan di area yang mereka inginkan. Di momen ini, Keiko berharap banget kalau makhluk tersebut nggak muncul sama sekali, karena sayang banget kalau makhluk itu harus mati tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka hadapi. Namun apa yang diinginkan Keiko rupanya nggak terjadi ketika sosok Titan yang bernama Godzilla muncul dari bawah air. Attention, sonar contact. I'll be damned. Here, go for Castle Bravo. Armor? Melihat Godzilla mendekati sasaran, Keiko sempat berusaha untuk menggagalkan proses peledakan itu. Tapi sayangnya, Lee dengan cepat mencegahnya, karena menurut Lee semuanya udah terlambat. Sambil terus merekam operasi tersebut dengan kameranya, Bill melihat bagaimana Keiko begitu terpukul ketika dia menyaksikan makhluk yang bernama Godzilla itu terbunuh oleh bom atom. Dari sana, Bill, Keiko, dan Lee kembali ke markas mereka. Di sini, Bill mencoba menghibur Keiko yang masih berduka atas kejadian sebelumnya. Gak berapa lama kemudian, Lee lalu datang untuk membawa kabar gembira, di mana ternyata si Lee ini berhasil meyakinkan pemerintah Amerika supaya setuju untuk memberikan bantuan dana yang besar kepada Monarch agar nantinya mereka bisa mencari makhluk-makhluk yang sama di masa depan, yang mana ini merupakan awal kebangkitan Monarch dalam memperluas jaringan mereka. Nah, mendengar hal itu, Bill dan Keiko jadi senang. Tapi ada satu hal yang menurut Keiko harus disetujui oleh mereka bertiga sebelum memulai semuanya di masa depan, yaitu si Keiko meminta supaya mereka menyimpan beberapa rahasia dan jangan diberikan kepada siapapun, sehingga dengan begitu mereka bisa mempelajari para Titan tanpa campur tangan pihak luar. Next, kita kembali ke masa kini. Intinya mereka-mereka ini akhirnya menemukan lokasi pesawat Hiroshi yang menghilang, yaitu berada di wilayah Barrow. Tapi sialnya pas sedikit lagi mau sampai, tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan yang akibatnya mereka harus melakukan pendaratan darurat. Level out! Stop! Emma! This is gonna be rough, guys. Hang on! Nah, nggak lama setelah mendarat, mereka langsung menelusuri area tersebut dan kemudian menemukan puing-puing pesawat yang ditumpangi oleh Hiroshi. Awalnya mereka menyangka kalau nggak mungkin ada yang bisa selamat dari kecelakaan pesawat, tapi semuanya jadi berbeda ketika mereka menemukan sebuah tenda nggak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Nah, pas diperiksa ke dalam, Cat dan juga Kentaro menemukan kalau tenda ini kemungkinan dibangun oleh ayah mereka. Hal itu diketahui ketika mereka melihat serutan pensil di atas meja, yang mana itu merupakan kebiasaan dari ayah mereka. Nah, di tengah kegembiraan tersebut, Duho yang berada di luar secara nggak sengaja menemukan bekas cakaran di bangkai pesawat. Karena panik, Duho kemudian memanggil Lee dan yang lainnya supaya mereka segera pergi dan naik ke dalam pesawat. Namun baru aja menjalankan pesawat itu, tiba-tiba dari bawah es muncul satu monster raksasa yang bernama Pangolin.
By the way, gue nggak tahu ya ini monster fix namanya pangolin atau bukan. Tapi menurut supervisor visual effect film ini, makhluk tadi emang dikasih nama pangolin, yang artinya terenggiling. Oke, jadi kita bersambung ke part yang selanjutnya ya. Kalau episode 4 nanti seru, gue bakalan langsung recap. Tapi kalau kurang, ya bakalan gua gabung aja kali sama episode yang kelima. So, kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi. Ciao. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd, and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now.